niyatu, yaitu berniat. Nah, kita semua sudah paham tentunya bahwa di dalam agama kita ibadah apapun harus disertai dengan niat, ya. Karena tanpa niat maka ibadah itu tidak bernilai suatu ibadah. Nah, misalnya kita duduk di masjid ini, ya, tanpa niat i'tikaf, pahala duduknya nggak ada apa-apa, nggak ada dapat pahala karena tidak jadi nilai ibadah. Duduk kita di masjid, taklimnya pahala, taklimnya dapat pahala, tapi duduknya nggak dapat pahala. Tapi ketika kita dalam hati semacam i'tikaf pada di masjid karena Allah Ta'ala, hatta kita di masjid ini nggak ikut taklim, cuma duduk, habis itu tidur, pulang-pulang dapat pahala i'tikaf. Tambahnya i'tikaf iya, nuntut ilmu iya, nunggu sholat isya iya, silaturahmi iya, maka kerjaannya satu, nilainya tergantung. Jadi yang datang ke sini niatnya satu, dapatnya itu, yang datang ke sini niatnya banyak, dapatnya makin banyak. Jadi bergantung kepada masing-masing. Maka itu niat ini adalah amat sangat penting, ya. Dan niat ini kita sepakat bahwa yang namanya niat kita sudah paham letaknya adalah di dalam hati. Kalau di bibir itu namanya lafaz, yang kita ucapkan itu namanya lafaz. Kalau bahasa Indonesia apa lafaz itu? Sama ya. Lafaz itu apa ya? Bukan teks, bukan apa ya? Ucapan ya. Ucapan. Nah, itu ucapan. Lafaz itu namanya. Jadi kalau misalnya ngajarin anak ya, biasanya kan ngajarin anak-anak, ini niat sholat maghrib misalnya kan, atau ini niat wudu, nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Pas gak gitu? Nggak pas kan? Karena itu bukan nih, tapi itulah. Maka kalau di pesantren itu bukan begitu. Ini lafaz niat wudu. Nah, ini ucapan niat berwudu, nawaitul wudu'a. Baru niat itu beda lagi. Niat itu yang di dalam hati. Nah, sebelum membahas tentang sholat, ya misalnya contoh seperti puasa, yang banyak salah itu di puasa. Saya sering sudah sampaikan. Orang itu ketika Ramadan banyak mengira ketika dia sudah baca nawaitu apa niat puasa? Shawwal ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Habis dia baca itu, dia anggap dan dia rasa dia sudah berniat, padahal belum. Yang namanya niat harus ada di dalam hati, terlintas, ada hadir di dalam hati. Aku puasa esok hari bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Cuma di kita ada yang bisa merusak. Adanya ketika habis sholat tarawih sama imam baca bareng, habis tuh makan sahur gak pakai. Khawatir saya banget ini, bener khawatir karena dikira orang banyak sudah lagi niat nongkrong sahur, sudah tadi pas tadi malam pas sholat itu niat bukan? Nah, dia niatnya bukan nih. Itu bukan nih, itu lafaz nih. Lafaz yang wajib itu bukan lafaz tapi niat. Di sini tidak disebut lafaz. Ats-tsaniyu yang kedua, an-niyatu, langsung niat, tidak disebut ats-tsaniyu lafzun niyati, melafazkan niat tidak disebut. Karena memang yang rukun itu adalah niat, bukan lafaz niat. Jadi kalau kita cuma nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma ghadin, an adai dan seterusnya, habis itu pulang tidur, bangun sahur, maka nggak berniat lagi, bisa jadi puasanya tidak sah karena nggak berniat. Sudah Ustaz berniat dengan imam di masjid, bukan niat, itu lafaz niat. Maka wajib ketika misalnya baca nawaitu shauma ghadin sampai selesai, dalam hati aku niat puasa esok hari daripada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Wajib. Baru nanti makan sahur gak apa-apa lagi, gak usah pakai. Tapi kalau kemudian cuman baca teks lafaznya saja ketika di masjid, maka saat makan
makan sahur atau minimal sebelum masuk subuh, di dalam hati harus berniat sedih. Ngajari anak tuh hati-hati sayang banget anaknya. Saya diukur kayak gitu, ya kan? Kan dia makan sahur nih, biasanya bapaknya ngajarin kan, baca niat puasa, gitu kan? Bapaknya dia setengah omongan juga kan? Ini niat, padahal yang dia baca, pas dia bilang, ini apa bapak apa namanya? Ya kan? Ikutin, pede lah bapaknya kan? Ikutin bapak. Nawaitu soma qadim, kata anaknya, nawaitu soma qadim. An adai fardhi syahri, fardhi terus di Ramadan alhamdulillah ta'ala sudah. Maka maaf ya, kasihan anak tuh lapar itu nggak jadi paham gara-gara bapaknya lapar. Kalau saya ngajarkan anak bacanya itu baca, nawaitu soma qadim baca, terus saya bilang diikuti di dalam hati. Kita pakai ngomong sengaja jadi dalam hati puasa esok hari daripada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Cuma dia nggak mungkin kalau mulut, jadi di dalam hati. Nah itu baru namanya ya, pasti cari dia 1000 orang atau orang tua yang nyuruh anaknya puasa, rata-rata dia bilang ikuti bapak yang puasa. Yang dia baca lapas, ya untung anaknya sama nggak paham. Coba kalau anaknya paham. Anaknya bukan itu pak niatnya, dan dibahas cuma anaknya sama, alhamdulillahnya sama. Makanya saya bilang yang enak itu dua, sama-sama pinter atau sama-sama kalau satu pinter jadi masalah, ya kan? Selalu jadi masalah. Saya anak setengah hari dia kemudian ada sampai sehari, kalau kayak gitu sudah tahan sehari nih puasa misalnya. Cuma bapaknya nggak paham, dikasih tahunya cuma nawaitu soma. Di dalam hati nggak diajar di mana letak niatnya, sholat puasanya. Enggak, ya kan sayang. Nah, begitulah urusan niat termasuk di dalam masalah sholat. Hatta dalam fikih, misalnya ini sholat isya nanti kan, lalu saya bilang saya jadi imam. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allah Akbar. Ribut gak kira-kira? Ribut gak yang mau nih? Misalnya kalau saya gini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Allah Akbar. Ribut juga betul? Termasuk berani sama guru kalian ya? Bukan insya. Ribut ya? Nah, tapi walaupun mulut saya zuhur, kalau hati saya bilang berniat ini isya, kata ulama sah. Yang penting hati saya isya, yang saya kerjakan sholat isya. Kalau misalnya, tapi jangan sengaja namanya memancing keributan, mentang-mentang begitu tahu nanti papa aku bisa usolli sunnatul duha lillahi ta'ala, ya kan? Begitu dia ngomong bahasanya kepleset ya, salah lisannya, dia ngomong sholat zuhur tapi hatinya benar, dia niatnya sholat isya, maka dalam fikih itu sah, karena yang dianggap adalah yang di dalam hati. Jadi kalau mau bikin ribut bisa, kalau bikin gaduh. Sholat maghrib kan usolli sunnatat tahajjud itu kan, usolli sunnatat tahajjud kan maghrib ya, tapi hatinya maghrib ya, tapi nggak usah diamalkan. Nah itu ilmu tapi nggak perlu jadi ilmu itu ada yang nggak perlu diamalkan ya. Tidak benar juga semua ilmu harus diamalkan. Nggak ada ilmu itu yang cukup tahu tetapi tidak diamalkan seperti itu ya. Jadi kalau tersilap salah antara lidah dan hati, yang dinilai adalah yang misalnya ya, sebaliknya mulutnya pas sholat isya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala, tapi di dalam hatinya aku sholat fardhu maghrib jadi imam karena Allah Ta'ala, sama sholatnya. Nah, jadi paham namanya niat itu posisinya adalah di dalam hati. Baik itu sholat kah, puasa kah, zakat kah, haji kah, umrah kah, semua niat posisinya di dalam hati. Nah,
sedikit lagi nyimpang masalah puasa. Ini agak penting. Kalau niat puasa malam pertama itu sunnah berniat itu dalam mazhab Syafi'i 2. Yang wajib 1, tapi sunnah 2. Niat yang sehari-sehari sama niat yang sebulan penuh. Jadi malam pertama tuh, ya malam pertama ya sebutannya. Tapi kan kalau malam pertama ini kesannya kayak paham hari ya malam ya. Malam pertama nggak ada sebutannya lah. Terserah otaknya mau kemana. Malam pertama Ramadan itu. Jadi gini, dalam mazhab Syafi'i puasa itu tidak sah diniatkan kemudian langsung sebulan penuh. Ada kan yang orang berniat langsung sebulan penuh puasa Ramadan? Itu mazhab Syafi'i nggak sah. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i wajib sekali satu niat untuk satu hari, satu niat satu hari, nggak boleh kemudian niatnya borongan. Tetapi dalam mazhab lain selain mazhab Imam Syafi'i, misalnya contoh mazhab Imam Abu Hanifah, itu boleh berniat langsung kemudian sebulan penuh, habis itu nanti sesudahnya tidak berniat lagi. Nah, enak kan enak lagi. Namanya kalau misalnya sebulan langsung niat sebulan penuh agak lebih mudah karena kemudian tiap malam tidak harus memikirkan niat. Maka dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i bijaksananya, maka dalam mazhab Syafi'i malam pertama itu karena ada yang membolehkan sebulan penuh langsung berniat, walaupun dalam mazhab Syafi'i wajib sekali-sekali semalam, maka sunnah malam pertama bulan Ramadan itu niatnya 2, niat yang sebulan penuh terus niat yang sehari 2 besok. Jadi kalau malam pertama Ramadan tadi itu niatnya dalam hati yang pertama yang sebulan penuh dulu. Ini dalam hati. Sengaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan ini tahun seluruhnya karena Allah Ta'ala. Nah, jadi sengaja aku puasa esok hari, sengaja aku puasa fardu Ramadan atau puasa Ramadan ini tahun seluruhnya fardu karena Allah Ta'ala. Berarti ini Ramadan ini tahun seluruhnya, berarti niatnya sebulan penuh. Habis itu baru niat yang sehari. Sengaja aku puasa esok hari dari fardu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Ini niat yang untuk besok. Yang tadi yang pertama niat untuk yang sebulan penuh. Sehingga misalnya begitu 2-3 malam seminggu, malam yang ke-10 ada kita kelupaan berniat kesiangan. Begitu bangun orang ada subuh. Boleh nggak puasa? Maka karena kita sudah berniat sebulan penuh, kita ikut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, kita boleh puasa, tetapi sebabnya karena bukan disengaja, tetapi kesiangan. Paham maksudnya? Paham? Bisa dimengerti nggak maksudnya? Ya. Jadi kalau misalnya satu saat ada kan, kalau hari pertama nggak kesiangan, kedua, ketiga, yang mulai kesiangan tuh 15 ke atas. Mulai tidurnya mulai udah mau tidur sudah, kemudian kayak ini lagi sudah tidur, bangun orang azan subuh belum berniat, ini sudah malam pertama niat sebulan penuh. Tinggal kemudian ikut pendapat Imam Abu Hanifah, maka boleh puasa, tapi nggak usah pakai sahur lagi. Ini sudah azan, saya udah niat ikut Imam Abu Hanifah, malah sahur dia. Oh itu namanya bukan ya, itu sarapan namanya, bukan sahur. Niatnya